Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ramsal Damobulan. Di sini di bagian pertemuan ketujuh kita akan membahas konversi yang dimana dapat algoritma atau menggunakan rumus yaitu RLE atau Run Length Encoding. Apa sih RLE ini? Run Length Encoding adalah teknik konversi data yang efisien untuk citra, terutama pada citra yang memiliki area dengan warna yang sama, yang berurutan. Nah, di sini mungkin kita tidak akan menjelaskan lebih detail. Ya. Saya akan menjelaskan program-program saya yang saya buat. Saya membuat program saya itu menggunakan Python dan di Python itu saya membuat yang namanya aplikasi di mana aplikasi tersebut ada perhitungan RLE menggunakan konversi citra dari beberapa MB menjadi semakin besar gitu. Nanti ada saya akan lihatkan. Eh, ini dia kodenya. Saya di sini ada import OS ya, teman-teman. Eh, OS itu adalah operating system, terus ada import tktr, terus sebagai TK gitu ya. Terus ada juga dari tktr import flick dialog, terus juga TTK. Nah, from fill import image. Nah, ini untuk membuka open file atau image-nya gitu. Dan juga image TK atau image Thinkiter. Terus juga ada import numpy, snumpy, snp gitu. Nah, ini mungkin untuk perhitungannya dalam matematika. Terus juga ada from IO, import by this IO. Ini sebenarnya enggak harus sih, tapi ya sudah saya buatkan. Boleh dihapus, teman-teman. Ini ada gunanya sama sekali, tidak ada uh, hubungannya gitu. Tapi ini dipakai saja, nah atau dipakai. Nah, sini saya membuat kelas. Ya. Kelas ini ada RLE, ya, di mana RLE ini perhitungannya atau algoritma dari si konversi. Terus ada def, init gitu. Ada self root, terus ini ada self, terus ada root. Nah, ada self, ada root. Di sini saya membuat judulnya yaitu rancang antarmuka konversi metode RE. Terus dengan ukuran si aplikasinya tersebut kayak seperti desktop gitu. Terus dari backgroundnya latar belakangnya itu adalah F0 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 atau bisa juga putih FFFF terserah. Terus juga ini untuk menyimpan data, ada judul juga di sini ya. Ini paddingnya, sorry, paddingnya adalah 10 gitu. Sorry saya sedikit pilak gitu. Terus ada title label. Terus ini kan tingkiter ya, tingkiter dari sini kita masukkan ya, sebagai label gitu. Terus ada title frame, jadi ya si variabelnya. Terus ada rancangan antarmuka konversi metode RLE. Terus flow-nya apa, area boleh dan timesnya Roman boleh juga. Di bold juga boleh, di semi bold juga boleh, terserah. Regular juga nggak apa-apa. Namanya juga judul, ya kita rancang sendiri atau desain sendiri gitu. Terus ada underline, ya garis bawah gitu. Terus backgroundnya biasa putih. Uh, terus ini frame utamanya, terus juga button frame, uh, warnanya warna putih, backgroundnya. Untuk tombol uploadnya dia warna biru. Ya. Terus ini teks dari uploadnya, terus upload image. Nah, upload image itu dari sini, si file. Terus juga namanya ini Arial terserah bebas. Terus juga ada self upload button. Ini batch file. Nah, ini kalau kita upload file, dia terletak di mana gitu ya kan. Pasti langsung dari ngambil dari tinggi TL ini tuh label.
juga ada tombol RLE untuk perhitungan RLE-nya. Terus image frame, terus um, progress bar akan menggantikan label statis. Nah ini kalau dia misalnya nih um, di upload, dipencet URL-nya, dia itu akan berjalan kayak 0 sampai 100% gitu. Namanya juga progress bar. Jadi dia maksimum 100, length-nya 100. Terus juga ini label lagi dari 0 ya sampai 100. Terus juga statusnya ini, terus juga nah ini informasinya, terus original size infonya, nanti ada kayak original size dan dengan RL-nya. Terus juga lagi ya, nah ini dia kompresnya, kompresi pakai metode RLE. Nah ini berapa MB nanti dia. Nah misalnya kan ada image yang ukurannya kan 1,2 MB. Nanti dia di RLE. Nah RLE-nya lah yang akan membesar nanti MB-nya, akan meningkat. Tetapi tidak membuat si citra itu menjadi rusak. Ini untuk downloadnya, ini rasionya, terus juga ini definisi untuk upload image, fungsi untuk mengunggah gambar gitu ya. Terserah teman-teman boleh tambahkan apa kayak misalnya PNG, JPG, JPG, terus juga ada banyak sekali TIFF dan yang lain-lain lah. Ada file path-nya ini nanti tuh dia munculkan ke sini di file path. Ada dia di sini. Nah, ini dan di sini dia. Jadi, tuh. Itu ada model gambar, terus juga resize gambar menjadi gambar di frame. Jika belum ada ukuran gambar, the frame baru dibuat, gunakan estimasi. Skala gambar akan muat di frame. Terus juga ada depth lagi, terus nadi ya. Itu perhitungannya lagi. Kita ada self, ada image data. Gambarnya gambar berwarna ya. Boleh juga gambar yang tidak berwarna kayak grayscale gitu ya. Terus juga biner. Tapi ada nggak gambar biner ya? Mungkin ada kayak, tapi hanya hitam putih doang. Seperti itu. Terus ini gambar grayscale dan yang lain. Terus juga teman-teman boleh cek lagi algoritma rekompresi, RLE, terus juga ya ada sih dia untuk NP-nya untuk matematika untuk menghitung si height, terus ada weight gitu juga, panjang dan lebarnya. Terus teman-teman boleh lihat ini dia selesai. Oke, selanjutnya saya akan run ya. P pertemuan 7.py. Nah ini dia. Maaf kalau jelek seperti ini. Terus dia kita upload, nanti dia akan muncul dari sini path-nya. Sorry. Gambar kucing nih. Ini grayscale. Gitu ya. Nah, ukurannya kurang relasinya berapa gitu ya? 0,01 MB. Nah, kalau kita hitungkan, kita pencet CRL ini, dia kan berapa? 0,23 MB. Nanti dia ada berapa persen kah? Seperti ini. Ada minus nih. Memang perhitungan RL ini sangat-sangat sulit ya. Tapi dia tidak merusak gambar si citra tersebut. Ya, dia bisa di sini download dari sel kompresi gitu.
misalnya liga berwarna ya, aku cari liga berwarna, mmm, nah nih jempol nih, nah ini gambar berwarna nih. Nah ukurannya tuh 0,1 MB gitu. Dia kalau dikonversi ini berapa? Apakah 0,23, 0,22? Iya, dia minusnya itu berbeda dengan si kucing tadi. Karena yang menurut saya yang kucing tadi itu sangat grayscale ya, sangat-sangat susah gitu. Tapi kalau di sini itu berwarna ya, jadi gampang. Nah ini dia si pad-nya di mana si jempol ini velvet image ini diletakkan gitu. Oke, cukup sekian sampai di situ saja. Terima kasih.